Jadi minggu lalu itu saya bilang hari Rabu di sini rame. Orangnya ada spesial dapat undangan dari saudara Rizka. Jadi yang mau ke sini silahkan. Syaratnya cerita undangan. Apa benar? Iya, dapat caranya. Memang dipanggil saja Rizka ya? Memang mau datang sendiri? Atau karena ujian tahfiz? Oh, masya Allah. Itu Halimah ada bukunya memang? Oh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang Zoom lebih sedikit ya. Kami di sini di sekolah rame. Ada 6 orang. Ada Halimah, ada siapa ini yang bercadar? Hah? Reva yang bermasker? Nadia Ul ya? Oh, Nadia Safira. Coba-coba Ustazah lupa mukanya. Iya, memang lupa Ustazah mukanya. Ini Rahimah Sifa kemarin udah ada. Oh, Nadia Safira yang tahfiz sama Ustazah dulu kan? Oh ya, baru-baru ingat. Masya Allah. Ya, yang lain juga bolehlah dibuka kameranya biar saja nggak lupa wajah kalian ini. Zuliatus Solika. Ya, bertambah ya 9 orang, alhamdulillah. Teman-teman, kamu kan kayak nggak ada yang absen gitu sih. Kamu kan kayak nggak ada yang absen. Absen di sini? Enggak. Absen kelas saja. Kan ada kalian kan absen di grup kelas kan? Di situ. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah di hari yang berkah ini insyaallah Allah juga berikan kita berkah yang melimpah sehingga hari-hari kita ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, coba Halimah, hari ini hari Jumat, apa di antara sunnah-sunnah Jumat? Iya, baca surah Al-Kahfi, bersihin kuku. Oh ya, apa itu namanya? Potong kuku, kalau laki-laki potong kumis. Iya, itu namanya apa kalau di istilah fikih? Sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu ya untuk anak-anak ustazah yang Zoom juga bisa mendengar ya. Nah, sunanul fitrah itu ada 5. Nah, dan sunanul fitrah itu disunnahkan dilakukan di hari Jumat. Apa aja dia? Potong kuku. Nah, bagi laki-laki bersihkan kumis. Bukan bersihkan, cukur kumis ya. Nah, yang ketiga cabut bulu ketiak. Iya, itu termasuk sunanul fitrah. Nah, yang keempat mencukur bulu kemaluan. Nah, yang kelima apa ya? Ustazah lupa, dia ada 5 itu. Potong kuku dan ketiga itu. Nah, jadi jika kalian ingin melakukan sunanul fitrah ya, maka disunahkan dilakukan hari Jumat. Misalkan udah saatnya potong kuku nih, tapi hari Kamis, nah udah ditunda aja, dilakukan di hari Jumat. Dan misalkan anak-anak ustazah yang udah gadis-gadis ya, yang sudah tumbuh pada badannya tanda-tanda baligh ya, tanda-tanda kedewasaan seperti adanya bulu ketiak ya, dan bulu-bulu di sekitar tertentu. Nah, itu harus dibersihkan ya. Nah, jangan malu-malu kalau belajar fikih. Ini kan kelas berapa ini? 9. Dulu kelas 8 belum ada belajar sunanul fitrah. Jadi kan kelas 8 belajar fikihnya fikih apa? Salat ya? Oh, tentang salat. Iya, betul. Nah, tapi di bulu ketiaknya tuh ada telalat gitu. Jadi kalau saya bercabut sakit kan. Iya.
di seluas-luas ketek itu ada tai lalatnya? Ada. Semuanya? Ada 2 pula tuh. Oh 2, tapi kan di sekitar-sekitar yang lain nggak kan? Tapi Ya udah ya kalau di sekitar yang ada tai lalatnya dicukur atau digunting. Nah kalau di dalam hadisnya anak-anak ustazah di situ disebutkan natful ibti, ya, mencabut bulu ketiak, bukan mencukur. Jadi jika kita ingin mendapatkan pahala sunnahnya, yakni dicabut, bukan dicukur. Semualah, jangan satu. Dicabut sakit? Enggak. Pakai pinset, iya. Jadi bukan dicukur ya. Jadi ustazah boleh nggak dicukur? Ya boleh. Akan tetapi hilang darinya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan bulu kemaluan, ya. Nah di dalam kalimatnya yang artinya itu adalah mencukur, bukan dicabut, ya. Di situ mencukur. Nah kalau ada yang kurang kerjaan mencabutnya, ya silahkanlah coba apa rasanya, ya. Nah itu sekilas ya. Di yang lain di antara sunnah-sunnah Jumat, amalan-amalan yang disunnahkan lakukan Jumat selain dari baca surah Al-Kahfi, Sunanul Fitrah, kemudian sholat Jumat itu wajib, bukan sunnah, ya, wajib bagi laki-laki. Ini yang sunnah tadi pakai wewangian, banyak salawat. Nah coba Jihan Safana sebutkan salah satu dari dari 3 lafaz sholawat. Jihan Safana. Yang Allahumma sholli ala Muhammad itu saja. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus? Lafaz sholawat itu ada 3. Ya, yang pertama yang Jihan sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Nah itu salawat yang terpanjang dan salawat yang terbagus. Nah yang kedua ada yang bisa kasih lafaz salawat yang kedua? Sallallahu alaihi wasallam. Iya benar Jan Labibah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rahima Rania, tanya Rania lah ustazah, tanya mana si Rania. Ini dia. Apa lafaz salawat yang terakhir Rania? Tadi yang panjang, salawat Nabi dan salawat Ibrahim, ya. Kemudian yang dia Jihan Labibah Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, itu 3 lafaz salawat. Nah, salawat sudah, Al-Kahfi sudah, Sunanul Fitrah sudah, wangi-wangian sudah, apa lagi? Sunnah-sunnah di hari Jumat. Sedekah. Banyak-banyak bersedekah. Iya, betul. Banyak-banyak bersedekah, kemudian banyak-banyak istighfar, kemudian jangan tinggalkan doa di penghujung Jumat, dan itu sepakat para ulama, yakni setelah sholat asar hampir-hampir maghrib. Nah, doanya terserah, doa apa aja yang mau kita doakan. Nah, waktu yang mustajab, iya, yang namanya doa kita minta, ya kan. Nah itu terserah mau doa apa aja, karena di situ di akhir-akhir Jumat adalah doa yang mustajab. Nah, ya kayak gitu gimana ustazah? Kami sore mandi, ya, nyuci baju, bersih rumah, apa lagi? Kalau sore-sore hampir-hampir maghrib, tidur ustazah, jangan ya. Nah karena kita tadi sudah apa waktu doanya? Setelah sholat asar dan di penghujung waktu sholat asar sekitar jam 6 gitu. Dia hampir-hampir maghrib, tapi belum mau maghrib juga. Waktu asar sudah mau habis. Nah, pas ngaji? Ngaji maghrib berarti udah maghrib lah.
Iya, sebelum ngaji ya. Ya, boleh. Ya. Semoga bermanfaat. Itu muqaddimah kita di pagi hari ini insyaallah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke Kitabul Qadha. Kitabul Qadha. Ma huwal qadha? Qadha ini apa namanya? Pelaksanaan hukum, ya. Atau pemutus hukum, pemberi hukum. Apa ya istilahnya? Kitabul Qadha. Pengadilan, peradilan. Nah, kitab atau bab peradilan. Kitab peradilan. Misalkan seperti di pembahasan kita yang di bab-bab al-had ya, Kitabul Hudud. Nah, itu siapa yang memutuskan? Hakim. Lalu siapa yang berhak menjadi hakim? Nah, di sini akan kita bahas. Hakim itu kalau kayak kita di Indonesia Pak Hakim ya. Kalau di pengadilan, di persidangan ada hakimnya. Nah, seseorang yang ditunjuk menjadi hakim itu tidak sembarang. Ada kriterianya yang disyariatkan. Al-qadha wa huwa fardu kifayah. Ma makna fardu kifayah? Fardu yang tapi sunnah kali. Sunnah kali. Ma makna fardu kifayah Raihana? Fatimah, Anya, Naila Putri Bu. Kalau dilakukan orang jadi gugurlah kewajiban. Bukan ya? Kan, itu namanya fardu kifayah. Loh. Oh iya betul. Ya. Nah, fardu kifayah ini kata lain dari wajib. Ya, wajib dia. Namanya aja fardun. Nah, kemudian yalzamul imam an yansiba fi kulli iqlim qadiyan. Wajib bagi seorang pemimpin, ya, wajib bagi seorang pemimpin untuk menentukan an yansiba, agar menentukan di setiap iklim, bukan iklim dalam bahasa Indonesia iklim itu kayak cuaca ya, tetapi iklim di sini dimaksud adalah daerah. Ya, daerah. Maka wajib setiap imam pemimpin untuk menentukan di setiap daerah seorang qadhi, seorang hakim. Kalau kita imam kita siapa? Pak Jokowi itu imam tertinggi, ya kan? Tetapi di setiap daerah-daerah kita, kalau di Medan imam kita siapa nih? Bukan imam sholat ya. Pak Gubernur atau Pak Bupati? Pak Gubernur. Nah, makanya di setiap daerah tuh ada kantor pengadilan dan ada hakimnya. Wa yakhtaru afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan hendaknya si pemimpin tadi ya mengutamakan orang yang dia dapati ilmu pada diri seseorang tersebut. Man yajiduhu ilman, ya. Hendaknya pemimpin tadi ya memilih orang yang dia ingin jadikan seorang qadhi pada dirinya terdapat ilmu, yakni berilmu tentang apa yang akan dia laksanakan tugasnya. Selain berilmu, waro. Apa itu waro? Waro ini lebih dari bijaksana ya. Waro ini orang yang sangat hati-hati tentang agamanya. Dia meninggalkan perkara-perkara yang akan membahayakan agamanya. Nah, itu waro. Siapa yang bisa berhati-hati atas kebagusan agamanya? Siapa yang paling bisa berhati-hati tentang kebagusan agamanya? Pasti orang yang
Orang yang berilmu. Orang yang berilmu tuh dia tahu perbuatan-perbuatan apa saja yang akan merusak agamanya. Dan satu lagi dari makna waro adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang dapat menyibukkannya atau yang dapat melalaikannya dari akhirat. Dia meninggalkan perkara-perkara dunia yang dapat melalaikannya dari akhirat. Nah, itu waro. Masya Allah ya. Dia sangat menjaga hal-hal yang dapat merusak agamanya dan meninggalkan perkara-perkara dunia yang dapat melalaikannya dari akhirat. Itu waro. Dan si pemimpin tadi ya'muruhu bitaqwallah, memerintahkan kepada si qadhi yang telah dia pilih agar bertakwa kepada Allah. Nah, apa itu takwa kepada Allah, Naila Putri Barkah? Makna takwa. Takwa itu letaknya di mana, Bu? Nah, ibu-ibu yang ada di sini, takwa itu letaknya ada di mana? Iya, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW sambil menunjukkan dadanya. Takwa itu di dada, takwa itu di hati. Nggak bisa kita lihat secara langsung, ya. Akan tetapi bisa dilihat nggak dari perangainya? Bisa, ya. Takwa itu bisa kita lihat dari perangai seseorang. Dan takwa itu akan lebih terlihat di saat kita sendiri. Ketika kita ingin melihat keimanan kita ini seperti apa sih, sebanyak apa dan setinggi apa sih, nah kita bisa lihat keimanan kita itu di saat kita sendiri. Kita yang asli itu adalah di saat sendiri. Mungkin kalau di hadapan orang, ya kita bisa mempoles, ya kan, bisa berpura-pura, berakting seperti itu. Tapi kalau di saat sendiri, ya inilah kita. Nah, jadi kalau kita mau tahu kayak mana kita aslinya, maka kita bisa bayangkan atau kita bisa ingat-ingat di saat kita sendiri apa yang kita lakukan. Nah, namun ketika seseorang yang bertakwa, ya, dia akan pegang takwanya baik di hadapan orang banyak maupun di saat sendiri. Takwa itu, ya, banyak definisi takwa. Di antaranya yang paling simpel adalah menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa penting yang dijadikan seorang qadhi, ya? Seorang yang melakukan keadilan kepada orang lain harus berilmu, harus waro, harus takwa kepada Allah. Kenapa? Karena resikonya besar, ya kan? Jika dia salah mengambil langkah, mengambil keputusan, maka akan menzolimi orang yang dia adili. Seperti itu. Nah, jadi dia harus berilmu. Seperti apa hukum had orang yang melakukan zina, hukum had bagi orang yang melakukan maksiat, bukan zina, bukan minum khamar, ya kan? Dan apa hukumnya bagi orang yang minum khamar tapi belum mabuk, seperti itu. Dan apa hukumnya bagi orang yang al-qadhaf? Apa itu al-qadhaf, Muskia? Al-qadhaf. Iya, Muskia lagi nggak ada ya. Haskia, ma makna al-qadhaf? Iya. Caroline? Hah, yang dekat Ustazah. Apa itu al-qadhaf? Reva ingat? Enggak. Menuduh wanita. Iya, menuduh wanita baik-baik berzina. Itu al-qadhaf. Menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, jadi inilah tugas pemimpin, ya. Tugas pemimpin untuk memilih qadhi pada setiap daerah, namun dia harus dapati orang yang ingin dia pilih itu berilmu, wara', dan setelah dapat seseorang yang berilmu dan wara', dia harus perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang harus dia perintahkan? An yataharral adla. Hendaknya dia selalu bersikap adil.
ya, adil. Kemudian dia harus yajtahid fi iqamatih, bersungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya. Enggak separuh-separuh hati seperti itu. Atau orangnya kurang bertanggung jawab. Nah, kita langsung lompat ke sini ya. Tadi mau nyata. Oh ya, yang mau catat silahkan. Kalau nggak mau berarti nggak apa-apa Ustazah. Mana ada yang belajar nggak mencatat? Ingat ya, kalian itu kan pernah Ustazah katakan dulu ya di kelas-kelas. Di kelas kalian kayaknya juga pernah. Belajar itu seperti berperang. Perang nggak bawa senjata tuh apa yang jadi? Mati konyol, iya kan? Nah, musuh kita bawa senjata, ini kita cuma modal tawakal. Udah ilmu bela diri nggak punya, kayak gitu kan? Nangkis nggak bisa, ikut-ikut ke medan perang, ya mati sia-sia. Cuma nonton, kena peluru sasar ya, kena peluru tersasar. Nah enggak, jadi penuntut ilmu itu seperti berperang. Nah, apa senjata penuntut ilmu itu? Al-qalam wal kurrasah, ya. Pena dan buku. Jadi kalau kalian tuh ke sekolah atau belajar nggak pena dan buku, ya itu sama kayak konyol-konyolan aja di kelas, kayak gitu. Lain kalau kita ini kayak Bukhari, ya kan, kayak Syekh Bukhari, masya Allah, nggak tertandingkan, ya kan, karena ada salah satu teman majelisnya Imam Bukhari, beliau sangat sepele ya, lihat itu si Bukhari kalau belajar, di setiap belajar bermajelis sama Syekh dia nggak pernah nulis, kena ngapain itu, jadi dites lah, yuk sebutkan hadis yang udah kita pelajari dari awal sampai akhir. Dan ternyata Imam Bukhari bisa menyebutkan, bahkan yang ngetes dia tadi memperbaiki catatannya dari hafalannya Bukhari. Nah kalau kayak gitu kita bagus sekali, ya kan. Sayangnya kita ini keluar dari kelas buyar. Karena apa? Karena kita nggak selevel dengan para ulama terdahulu. Para ulama itu kebutuhan, rasa butuh mereka dengan ilmu itu lebih seolah-olah mereka tuh lebih membutuhkan belajar dibandingkan makan. Karena memang ada di kisah-kisah para ulama terdahulu ya, bagaimana semangat mereka menuntut ilmu ya. Ada 3 orang sekawan ya, yang mereka tuh sangat kelaparan ya, udah uang nggak ada ya, lalu mereka mencari-cari makanan, dan di saat udah mau dapat makanan tersebut, mereka mendengar bahwasanya di sana itu di sebuah daerah diselenggarakan majelis ilmu seorang syekh. Nah, pilihannya makan dulu atau belajar, sementara mereka kelaparan, dan ini kesempatan bagus nih, ada makanan seperti itu. Tetapi mereka pilih untuk bermajelis, mereka tinggalkan makanan seperti itu ya. Kita membutuhkan ilmu ya. Kita itu makan 3 kali sehari ya, maksimal atau minimal? Maksimal ya, bukan minimal ya, Naila Putri. Ya, kita perlu makan, perlu minum ya, tetapi kita butuh ilmu di setiap nafas kita. Jadi memang usia anak-anak ustazah ini adalah usia paling tepat untuk banyak-banyak belajar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu dengan memperturutkan rasa bosan, rasa malas, rasa jenuh, rasa capek. Mana ada yang belajar nggak capek? Ada? Kalian belajar game online aja capek nggak? Ini kalian belum tahu sama sekali nih.
pengen pandai lah game online tuh kayak mana. Capek nggak? Capek, butuh waktu 2 jam 3 jam dulu sampai melahirkan. Oh ini ya kalau nggak salah ya kan? Iya Tatrina. Capek-capek tapi seru loh Ustazah. Kalau belajar capek-capek nggak ada serunya. Nah itu mungkin disebabkan kadar semangat kita dalam belajar, sehingga kita nggak ada merasa keseruan dalam menuntut ilmu. Padahal para ulama terdahulu tuh rela sampai nggak tidur malam atau bahkan sampai nggak menikah karena sangat seru dalam belajar. Nah, jadi syarat fil qadi ya, yushtaratu fil qadi asyru sifatin. Disyaratkan pada seorang qadi 10 sifat. Ya, ada 10 sifat syarat menjadi seorang qadi. Mau jadi seorang qadi? Enggak mau ya. Tapi mau enggak mau, kalian pun nanti tetap harus ada saatnya kalian memutuskan sebuah perkara. Di saat kalian jadi ketua kelas misalkan, atau di saat kalian jadi anak tertua, adik kalian berantam, adik nomor 3, adik nomor 4 berantam, yang adik nomor 2 mengatakan tadi kayak gini kak dia duluan, yang keempat enggak kok dia duluan. Nah, kayak gitu ya. Nah 10 sifatnya. Yang pertama balil ya, hendaknya seorang qadhi itu dia harus yang balil ya, bukan anak kecil lagi ya, bukan anak kecil yang masih ingusan seperti itu, yang masih belum stabil. Kemudian yang kedua berakal. Ketiga zakaron, dia seorang laki-laki. Nah, jadi yang bisa dijadikan hakim adalah seorang laki-laki. Enggak boleh cewek. Yang hakim-hakim di ini di Iya ya, karena inilah kelemahannya negara kita Indonesia ya. Dan dia hurron, seorang yang merdeka. Kenapa enggak perempuan dijadikan hakim? Karena perempuan ini dari segi akal dia lemah, ya kan? Dari segi keimanan dia lemah. Terus itu yang sering kita dengar, perempuan ini suka bawa perasaan, ya kan? Kadang ilmunya terkalahkan karena rasa, karena perasaan. Dia tahu itu nggak boleh, tapi karena perasaannya, udahlah, kok kasihan ditolak. Ana segen nolak ajaannya ke bioskop ustazah, dia baik kali sama Ana. Ana tahu itu dosa ustazah, tapi karena dia ngajaknya, yuklah, segen Ana ngajaknya. Ini dia. Kalah ilmu dengan rasa. Atau ada yang menangis dikit. Nah, jangan bilang-bilang ya kalau Ana Budi buka diam-diam ya, jangan bilang-bilang ya Halimah ya, tolong kali Halimah, tolong kali. Padahal si Halimah tahu ini kan dosa buka diam-diam ini. Terus dia nanti ngaku sama mamanya puasa kakak kok, tapi karena Halimah nggak tahan lihat air matanya yang berderai-derai. Nah, ya tenang aja, insya Allah sama Ana rahasia terjamin. Nah kayak gitu kita, iya kan? Lihat orang melas-melas, nangis-nangis, sedih-sedih, suka nggak tega. Nah, kemudian seorang muslim ya, yang beragama Islam. Kemudian orangnya terkenal dengan sifat keadilannya. Ya, dia adil. Nah, ini perlu ya Ustazah garis bawahi, adil itu bukan bersikap sama rata, ya. Tidak. Anak pertama dikasih jajan 10.000 sehari. Anak kedua dikasih jajan 15.000 sehari. Salah. Anak pertama 20.000, anak kedua 10.000. Ya, kok nggak adil? Mi, sama anak itu harus adil. Sekali 10.000 semuanya. Ya udahlah. Dari nomor 1 sampai nomor 6 10.000 semuanya.
Adil nggak? Adil? Nggak adil. Karena kebutuhan anak nomor 1 dengan kebutuhan anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu berbeda. Jadi adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Seperti itu. Enggak mungkin si fulanah yang datang ke sekolah tiap hari, ngerjakan tugas tiap hari, ikut ujian tiap hari, dikasih nilai 90, sama yang jarang ngumpul tugas, sama yang jarang datang, udahlah pukul rata 90 semuanya. Enggak kan? Kayak gitu kan tidak mungkin. Atau udah semua naik kelas, ini daring-daring ini, semua naik kelas kan aja, semuanya naik kelas, kan terzolimi. Ya kalau gitu ngapain saya sekolah tiap hari, orang ujung-ujungnya naik kelas juga kok, kayak gitu. Nah, tidak ada itu contoh ya. Adil itu bukan sama rata. Kemudian dia seorang yang nggak cacat ya, bisa mendengar ya, pendengarannya bagus, dan basiron, dan penglihatannya juga berfungsi bagus ya, dan mutakalliman, dia bisa berbicara, dan dia seorang yang mujtahid, seorang yang sangat bersungguh-sungguh, bertanggung jawab. Jadi nggak bisa seorang qadhi itu yang misalkan dia cacat bisu atau tuli, atau dia tidak bisa berbicara, atau dia seorang yang bermalas-malasan, dia malas, apa-apa malas, kayak gitu. Ketika terbentur masalah cepat putus asa. Nah, itu tidak bisa dijadikan seorang hakim, qadhi ya, al-qadhi. Ya, waktu kita telah habis ya. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita masih bertemu fikih? Enggak ya? Oh ya, kisi-kisi ya. Kisi-kisi fikih, aduh udah lupa saja soalnya. Iya ya. Karena kan soalnya udah hampir sebulan yang lalu itu Ustazah buat. Ya. Oh, jadi yang kita belajar ini nggak masuk? Itu nanti ya Ustazah kasih tahu. Kisi-kisi fikih. Masya Allah, selamat melaksanakan ujian ya. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai kalian harapkan. Yakinlah usaha itu tidak mengkhianati hasil. Apapun itu tetap yang terpenting semangat dalam belajar. Jangan nanti setelah tamat SMP males-males belajar. Udah kakak cukup lah, udah nggak mau lagi. Apa sih pentingnya ijazah ini? Pokoknya udah tamat SMP aja udah cukup lah. Nggak ya? Sip. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Tapi minggu